Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiruhu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur tiada tara kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas perkenannya kita sampai di penghujung Ramadan di tahun ini. Tak ada yang memastikan dirinya dapat mengikuti kegiatan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga Ramadan kali ini kita jadikan betul-betul sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan yang tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai Ramadan khususnya dan Islam pada umumnya, tetapi betul-betul merubah diri kita dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Karena Ramadan syahrut tarbiyah, Ramadan bulan pendidikan, sehingga yang diharapkan dari bahan ajar kegiatan Ramadan itu adalah perubahan. Karena la'allakum tattaqun di ayat 183 Al-Baqarah itu adalah lam litagir, bagaimana lam itu mengharuskan kita berubah, memiliki orientasi perubahan. Kaum muslimin rahimakumullah, karena Rasulullah SAW bersabda, rogima'an purojulin idza jaa alaihi ramadana summan salaho falam yagfarlah. Seburuk-buruknya orang itu, seburuk-buruknya manusia itu adalah idza jaa alaihi Ramadan, apabila datang kepadanya bulan Ramadan, summan salaho, kemudian Ramadan itu pergi darinya, falam yugfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Ramadan laksana tamu, maka tentu saja setiap tamu yang datang pasti suatu saat akan pergi. Kita semua di dunia ini adalah tamu. Maka apabila ada kelahiran sebagai tanda kedatangan, tentu ada kematian sebagai tanda perpisahan atau kepergian. Keadaan Ramadan seperti kelahiran dan kematian manusia, di mana begitu lahir, manusia itu disambut dengan sukacita dan penuh kebahagiaan orang-orang yang mencintainya. Seluruh keluarga menyambut kelahiran seseorang dengan penuh sukacita. Dan saat pergi meninggalkan dunia, ditangisi oleh seluruh orang-orang tercinta. Itulah Ramadan yang kemudian secara maknawi kita pahami bersama bahwa Ramadan itu adalah bulan pembakaran. Sesuatu yang amat keras, sesuatu yang keras diproses menjadi lunak atau diproses menjadi berubah itu biasanya dengan dibakar. Maka betapa kerasnya hati kita, betapa kerasnya pribadi kita, betapa kerasnya jiwa dan watak kita, sehingga Allah menurunkan Ramadan, bulan pembakaran, agar kita berubah menjadi lebih baik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga akan menjadi saksi kita. Apakah saksi pembela atau saksi penuntut bagi kita nanti? Ramadan akan menjadi saksi bagi kita terhadap kebaikan-kebaikan. Sholat malam yang kita lakukan, saum yang kita laksanakan, atau justru Ramadan itu akan bersaksi mengenai keburukan-keburukan kita, maksiat-maksiat yang tak bisa kita tinggalkan, dan kelalaian-kelalaian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Dia Ramadan ini menerima kita dan mencatat amal kita dengan baik. Jangan sampai terjadi Ramadan pergi, kemudian Ramadan menangisi kita yang tidak mendapatkan apa-apa.
Jangan sampai kita seperti pintalan benang yang diurai kembali benangnya setelah dipintal. Jangan sampai kita menjadi seperti perempuan gila yang tinggal di Mekah pada zaman dulu, namanya Ritoh bintu Sa'ad. Dia adalah memintal benang seharian penuh dengan pintalan yang kuat. Kemudian setelah pintalannya itu kuat, ia mengurai kembali pintalannya itu. Maksudnya ia merusak kembali pintalan yang sudah sangat kokoh. Peristiwa ini yang menjadi asbabun nuzul surat An-Nahl 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ajlaha mim ba'di quwwatin ankathan tattahiduna aymanakum dakhalan bainakum an takunu ummatun hiya arba min ummatin." Innama yablukumullahu bihi wala yubayyinal lakum yaumal qiyamati ma kuntum bihi takhtalifun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipuan di antara kamu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanyalah menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kalimat tattakhiduna aymanakum dakhala bainakum. Kalian membuat perjanjian dengan suatu kaum bahwa kalian akan bersamanya. Kalau kita mengikatkan diri dengan Ramadan, bahwa Ramadan tahun ini akan kita optimalkan sebagai bulan beramal. Akan kita optimalkan sebagai bulan membaca Al-Quran, di mana kita berazam Ramadan tahun ini akan khatam Quran. Dan kita akan berjanji di Ramadan ini akan melanjutkan aktivitas kebaikan ini di bulan-bulan yang lain. Tetapi godaan itu datang, manusia kemudian disaring, dari mulai proses penjaringan di tahap awal, di mana seluruh masjid-masjid penuh, karena setiap orang beriman yang memenuhi syarat merasa terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong dan menyambut Ramadan dengan sukacita. Tetapi tidak semua orang yang mendapat rahmat, tidak semua orang yang mendapat kegembiraan di awal Ramadan, dia kemudian mendapatkan kenikmatan di pertengahan Ramadan, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak setiap orang yang mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala disaring oleh Allah kemudian menjadi orang yang itkum minan nar, yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, kita juga jangan sampai seperti keadaan Bal'am bin Ba'ura. Dia adalah seorang laki-laki dari Bani Israel yang telah merasakan manisnya iman, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberinya tanda-tanda kekuasaan. Dia memahami Al-Quran, dia memahami bagaimana Islam itu manis, bagaimana wajadah halawatal iman. Dia sampai pada situasi yang merasakan manisnya iman. Tetapi ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Dan banyak cerita-cerita yang lain, seperti halnya Sa'labah, seperti halnya cerita-cerita zaman lalu yang kemudian dia meminta sesuatu pada Allah, berjanji dengan Allah akan beriman, kemudian tatkala diuji dia kemudian tidak lolos dari ujian itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita memiliki komitmen tentunya bahwa semakin tua usia kita, semakin lama diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya, kita semakin merasa banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita. Belum tentu kesempatan yang kita miliki lebih banyak daripada dosa yang sudah kita perbuat. Oleh karena itu, maka Ramadan hari ini adalah sebagai titik tolak, sebagai tolak ukur. Apakah kita akan lahir sebagai orang yang takwa, orang yang berhati-hati, dan orang yang selalu merasa dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Ramadan ini seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, berlalu begitu saja tanpa pesan apapun, dan kita ditinggalkan menjadi orang asing buat Ramadan yang akan datang kalau kita sampai usia padanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpuasa
Dan banyak orang yang qiyamul lail tetapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali bi ayada atau amahu wasyarabahu. Dia hanya menahan lapar, menahan dari makan dan minum saja. Banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail tapi susah sekali menghadirkan kehusuan dalam prosesnya kecuali dia hanya terjaga saja. Tentu itu semua tidak akan lagi kita lakukan karena kita betul-betul merasa hari ini adalah Ramadan terbaik. Hari ini adalah Ramadan paling istimewa dalam usia kita, yang tidak hanya pelaksanaannya menggugurkan kewajiban, tapi mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling bersejarah dalam kehidupan kita, sehingga ketika seluruh anggota badan kita terkunci dan bercerita kepada Allah, tangan tidak dapat berdusta, bibir tidak dapat berbohong, semua menjadi saksi. Mereka bersaksi bahwa tangan ini adalah banyak memberi sedekah, tangan ini banyak berbuat hal-hal yang baik, bahwa kaki ini selalu melangkah paling depan di panggilan Allah. Suara azan yang didengar oleh telinga ini semata-mata undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memberitahukan waktunya sudah tiba sholat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Ramadan tidak mengajarkan kita hanya memenuhi ilmu pengetahuan, tetapi Ramadan mengajarkan kita untuk berubah. Lam litagyir, kemudian lam lita'lil dalam la'alakum itu, la'allakum tattaqun, lam lita'lil yang memberikan argumentasi bahwa kita berada di jalan yang benar, dan lam litaroji yang bermakna adalah kita memiliki harapan. Selama harapan itu masih ada, berarti doa-doa kita tidak akan pernah berhenti terpanjatkan. Ya Allah, ya Rabb yang maha luas rezekinya, berikanlah kami rezeki yang lapang, sehingga kami dapat maksimal menjalankan ibadah dan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, sempurnakanlah ibadah-ibadah kami, seperti Engkau telah menyempurnakan penciptaan kami semua. Ampunilah segala dosa-dosa kami, jauhkanlah kami dengan dosa-dosa ini, seperti Engkau telah menjauhkan antara masyriq wal maghrib. Ya Allah yang maha kasih, lindungilah diri kami dari perbuatan-perbuatan yang membuat dan mengundang kemarahan-Mu. Sayangilah ibu bapa kami, terimalah mereka di tempat yang mulia dan posisikan mereka pada maqam mahmudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.